Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas salah satu soal pada mata pelajaran biologi ya. Nah di sini langsung saja kita ke soalnya ya. Jadi perhatikan gambar jantung berikut ini. Nah di sini kita disajikan gambar jantung ya. Lalu ketika ruang X dan Y berkontraksi, maka peristiwa yang terjadi adalah. Nah di sini untuk menjawab soal seperti ini kita langsung mengidentifikasi atau mencari struktur apa yang ditunjuk tersebut. Jadi untuk struktur X ya, mungkin teman-teman semua sudah tahu, itu yang kita kenal dengan nama atrium ya. Atrium. Namun karena posisinya di kiri, itu jadinya atrium kiri ya. Nah, selanjutnya untuk Y, jadi itu yang dinamakan dengan ventricle ya. Karena lagi-lagi posisinya di kiri, maka kita tambahkan aja di sini ventricle kiri. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui juga di sini adalah gas apa sih? Gas ya. Gas apa sih yang kaya untuk bagian kiri, sebelah kiri ya. Jadi untuk yang sebelah kiri itu kaya akan gas O2 atau yang kita kenal dengan oksigen ya. O2 untuk sebelah kiri. Nah, selanjutnya mungkin bisa saya tambahkan gambar ya sebagai penjelasan tambahan. Nah, di sini ya kita kenal sebagaimana peredaran darah itu kita kenal ada dua macam ya. Ada yang dinamakan dengan peredaran darah kecil ya. Lalu peredaran darah besar. Nah, perbedaan antara kedua peredaran ini, untuk peredaran darah kecil siklusnya itu hanya melewati paru-paru ya. Paru-paru. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah pulmo ya, salah aja. Dan juga untuk peredaran kecil dia melewati seluruh tubuh ya, seluruh tubuh untuk satu kali siklusnya. Nah, sebagai tambahan mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu peredaran darah itu seperti apa. Jadi dimulai dari darah yang kaya akan gas CO2 yang start atau mulai dari atrium kanan, lalu dia pergi ke atrium, ventricle kanan. Nah, dari ventricle kanan nanti akan dibawa ke paru-paru. Nah, untuk menuju ke paru-paru itu melewati yang namanya arteri pulmonaris ya. Nah, sampai dia di paru-paru. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa paru-paru itu merupakan tempat terjadinya pertukaran gas, di mana terjadi pertukaran antara gas CO2 atau yang kita kenal dengan karbon dioksida dan O2 atau oksigen ya. Nah, dari darah yang dari paru-paru tadi yang kaya akan O2 kemudian dibawa ke jantung kembali ya melalui vena pulmonaris. Nah, kemudian masuk ke atrium kiri bagian sini. Nah, dari atrium kiri kemudian dipompa atau pergi ke ventricle kiri. Nah, setelah ventricle kiri kemudian ventricle kiri ini memompa atau berkontraksi yang hasilnya akan membawa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk membawa darah ke seluruh tubuh akan melewati yang namanya pembuluh darah yang ukurannya besar yang kita kenal dengan pembuluh darah aorta. Nah, seperti ini mungkin ya, mungkin agak kurang berbelit ya. Nah, sampailah dia hingga
kapiler kapiler dari semua jaringan tubuh tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, lalu dia nanti akan kembali ke vena ya. Nah, jadi begitulah siklus peredaran darah yang akan terjadi berulang-ulang kali. Nah, juga sebagai tambahan untuk memudahkan teman mengetahui atau memahami struktur-struktur daripada jantung itu sendiri. Nah, untuk khusus pembagian ruang dari jantung itu ada 4 macam ya. Nah, di sini sudah jelas ada atrium atau saraf di kiri ya. Lalu ada ventrikel atau bilik kiri. Nah, lalu ada ventrikel atau bilik kanan dan atrium atau saraf di kanan. Nah, sebagai tambahan juga, sebagaimana saya telah katakan sebelumnya bahwa untuk bagian sebelah kiri itu merupakan bagian yang kaya akan O2. Lalu bagian yang sebelah kanan itu sebaliknya kaya akan gas CO2. Sehingga demikian kita kembali ke soal terlebih dahulu ya. Nah, langsung saja kita ke opsinya. Untuk A, darah kaya oksigen dari atrium kanan ke ventrikel kanan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ini soal opsinya bukannya salah ya, karena bukan bagian kanan ya, tapi bagian kiri. Lalu B, darah kaya karbon dioksida dari atrium kiri dan ventrikel kiri dipompa ke paru-paru. Nah, ini juga salah ya, bukan dipompa ke paru-paru ya, tapi dia dipompa ke seluruh tubuh. Lalu C, darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk atrium dan ke ventrikel kanan. Nah, lagi-lagi ini salah ya, bukan ini. Lalu D, darah kaya oksigen dari atrium kanan berpindah ke ventrikel kanan. Nah, otomatis salah ya, nggak usah dilanjutnya. Ini kan bagian kanan, bukan bagian kiri. Lalu E, opsi terakhir di sini, darah kaya oksigen dari atrium kiri berpindah ke ventrikel kiri lalu dipompa ke seluruh tubuh. Nah, jadi opsi yang paling benar untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah opsi E. Nah, poin yang bisa kita ambil dari opsi E itu darah yang kaya oksigen, ya sudah benar ya oksigennya. Lalu dari atrium kiri, ya sudah benar ya. Lalu pindah ke ventrikel kanan, lalu pindah ke ventrikel kiri. Nah, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Jadi memenuhi semua bagian-bagian dari jawaban dari soal. Jadi mungkin sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.